Inilah Abah Anom dalam pandangan 4 ulama besar dunia. 1. Menurut Imam Besar Ahlus Sunnah Al-Arif Billah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kisah ini diambil dari majalah Nuqtoh, terbitan nomor 9 tanggal 26 Januari tahun 2010 Masehi, halaman 32 dengan judul Mengenal Abah Anom melalui Pandangan Batinnya. Dikisahkan oleh Kiai muda asal Garut yang bernama Kiai Haji Dodi Firmansyah. Beliau ditanya oleh almarhum Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu pada saat 40 hari menjelang wafatnya. Dan Kiai Haji Dodi Firmansyah terperanjat saat Al-Alamah Sayyid Muhammad tiba-tiba menanyakan sosok guru yang telah menanamkan kalimat agung di lubuk hatinya. Kiai Haji Dodi Firmansyah lebih terkejut lagi saat ulama tersebut tercekat sewaktu disebutkan nama Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Secara spontan, Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Muhadis Al-Musnid Al-Mufasir Kutub Al-Haramain Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasni Al-Husaini Asy-Syazili Mekah menyebutkan bahwa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah Sultanul Aulia fi hadza zaman, rajanya para wali pada zaman ini. Bahkan beliau pun menyebutkan Qadasalohu sirohu, bukan radhiyallahu anhu, seperti yang kebanyakan disebutkan oleh para ikhwan. Artinya walaupun secara dohir Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki belum bertemu dengan Abah Anom, namun keduanya telah mengenal di alam ruhani yang tak dibatasi ruang dan waktu. Mengenal sekilas profil, siapa sih Kiai Haji Dodi Firmansyah itu? Beliau kelahiran Garut tahun 1978. Sejak usia SMP ia dikenal ahli hikmah. Ketertarikan dalam dunia tasawuf, ia belajar ke pondok pesantren Suryalaya sejak dimulai kelas 4 SD, dan Kiai ini pernah dididik langsung oleh almarhum Al-Alamah Sayyid Muhammad di Mekah selama 6 tahun. Pulang pesantren dari Mekah, pada tahun 2006, Kiai ini menikah dengan Hajah Siti Fatimah, putri seorang pengusaha asal Tasikmalaya, dan dikaruniai putra yang diberi nama M. Lutfi El-Maki. Kedua menurut Alimul Alamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Aidrus, atau dikenal dengan sebutan Guru Sekumpul. Dikisahkan, ada cerita menarik dari Subhan, seorang dosen IAILM Suryalaya. Pernah silaturahmi kepada Tuan Guru Ijai Martapura, Kalimantan Selatan. Tuan Guru Ijai menyebutkan, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah lautan thariqah. Abah Guru Sekumpul dikenal sebagai seorang wali mursyid yang masyhur, yang dikunjungi para alim ulama dan habaib dari belahan dunia. Alimul Alamah Al-Arif Billah, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, pernah menyampaikan bahwa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah lautan thariqah. Berita ini pun disampaikan langsung ke Abah Anom, dan dibalas oleh Abah Anom, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah lautan ilmu. Ketiga, menurut pandangan Mursyid Thariqah Naqsyabandi Al-Hakani, As-Sayyid Al-Alamah Al-Arif Billah, Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani. Beliau adalah Sufi kenamaan dari Siprus, Turki. Syekh Nazim Adil Al-Hakani radhiyallahu anhu suatu ketika bermunajat pada Allah
dan mengajukan pertanyaan kepadanya, siapakah manusia yang paling ikhlas di muka bumi sekarang ini? Dan beliau mendapatkan jawabannya, orang itu adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Carilah dia di bumi bagian timur. Akhirnya beliau pergi ke Indonesia tahun 2001, menjumpai Abah Anom di Suryalaya. Kedudukan Abah Anom sebagai Sultanul Aulia telah diakui sejak tahun 2001 yang lalu oleh para ulama sufi, dan mereka telah mengakuinya hingga wafatnya. Saat wafatnya Abah Anom September tahun 2011, pengakuan langsung datangnya dari Syekh Hisham Kabani kepada Kiai Haji Wahfiuddin via email. Beliau juga mengungkapkan Abah Anom sebagai Sultan, Raja para Aulia. Wafatnya sangat beruntung, berkumpul bersama para nabi dan para wali. Dalam majalah Sintoris, Sinar Thoriqoh Islam, disebutkan, As-Sayyid Al-Alamah Al-Arif Billah, Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani, radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah wali agung di timur jauh. Hal itu pernah disampaikan juga di kampus oleh Kiai Haji Wahfiuddin setelah Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani ke Pondok Pesantren Suryalaya menemui Abah Anom. Dan pada kesempatan bertemu dengan Abah Anom, Syekh Nazim juga menyampaikan pidatonya di Pondok Pesantren Suryalaya tanggal 5 Mei tahun 2001. Berikut ini isi pidato beliau. Banyak para alim ulama dan para cendekiawan muslim memberikan pengetahuan agama kepada umat. Pengetahuan itu bagaikan lilin-lilin. Apalah artinya lilin-lilin yang banyak? Meskipun lilin-lilin itu sebesar pohon kelapa, kalau lilin-lilin itu tidak bercahaya, dan cahaya itu salah satunya berada dalam kalbunya beliau, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Saya tidak tahu apakah nur ilahi yang dibawanya akan putus sampai pada beliau saja, atau masih akan berlanjut pada orang lain, tapi saya yakin dan berharap sesudah beliau nanti masih akan ada orang lain yang menjadi pembawa nur ilahi itu. Siapakah orangnya? Saya tidak tahu. Maka Anda sekalian, para hadirin, ambillah nur ilahi itu dari beliau saat ini. Mumpung beliau masih ada, mumpung beliau masih hadir di tengah kita. Sulutkan nur ilahi dari kalbu beliau kepada kalbu Anda masing-masing. Sekali lagi, dapatkanlah nur ilahi dari orang-orang seperti Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Dari kalbu beliau, terpancar pesan-pesan kepada kalbu saya. Saya berbicara dan menyampaikan, semua pesan ini bukan dari isi kalbu saya sendiri. Saya mengambilnya dari kalbu beliau. Di hadapan beliau, saya terlalu malu untuk tidak mengambil apa yang ada pada kalbu beliau. Saya malu untuk berbicara hanya dengan apa yang ada pada kalbu saya sendiri. Pidato Syekh Nazim di atas juga pernah dimuat di majalah Sufi dengan judul Lilin-lilin tapi tidak bercahaya. Seyogyanya mereka yang mencintai perjalanan kerohanian dan berkesempatan berhadapan dengan Abah Anom di Suryalaya, pasti akan terasa kehaibatannya dan getarannya yang mengharukan, karena beliau ibarat Bapa kita yang tidak berkesempatan berjumpa dengan kesemua anak-anaknya. Ramai yang menangis
Bila berhadapan dengan Abah, buat kali pertama